Iya, sehat. Saya juga SD satu Natama. Oh, pernah di sana? Keluarga. Sekarang di mana? SD mana? Oh, 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 tenan. Kangen ya Mbak, asli. Iya. Nonton yang pening-pening. Oh, merasa keringet pening banget. Cantik-cantik banget. CWK. Sadar kamera. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Saya meniru jawabannya Bu Samad ya, nggak petan ya. Luar biasa sekali, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara Jambore Kader TBC UPTD Puskesmas Wanayasa 1 ya, dengan jargon TBC TOS TB. Sampai sembuh TBC ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya, luar biasa sekali ya. Yang kami hormati Camat Wanayasa beserta jajaran Forkompinsa Kecamatan Wanayasa, dari Koramil, dari Polsek, dari KUA ya, kemudian dari Korwil Diktora ya. Kemudian yang kami hormati Kepala Desa di wilayah UPTD Puskesmas Wanayasa 1 atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas Wanayasa 1 beserta rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang luar biasa ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan Jambore Kader TBC UPTD Puskesmas Wanayasa 1 tahun 2022. Yeah. Jadi sebenarnya untuk acara hari ini adalah acara dikatakan formal ya formal, dikatakan semi formal ya mungkin campuran seperti itu nggih, karena nanti kita lebih ke senang-senang lagi nggih Bu Camat nggih, setelah kita kemarin gebiar CTPS dengan acara yang luar biasa meriahnya. Hari ini kita nanti juga akan melaksanakan kegiatan yang sama nggih, cuma untuk bedanya hari ini adalah sasarannya adalah semua kader nggih di wilayah UPTD Puskesmas Wanayasa 1. Mungkin sekilas informasi bahwa nanti akan ada lomba gerak dan lagu tentang kader TBC begitu nggih, untuk tamu undangan sekalian. Nanti pelaksanaan lombanya ada di Pasar Rengrang nggih. Kemudian nanti untuk jurinya luar biasa sekali, nanti ada dari kecamatan, kemudian nanti dari Koramil, kemudian dari Polsek, dan juga dari tamu undangan kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara nggih. Mungkin untuk menyingkat waktu, yang pertama mari kita persilahkan sambutan dari Ibu Camat Wanayasa kepada Ibu Sri Wahyuni SE, kami persilahkan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan, yang kami hormati dan Kantut, yang kami hormati dari Polsek, yang kami hormati juga Pak Sekcam beserta Mbak Eni, mewakili Kasih Keserat dan mewakili tim penggerak PKK tingkat kecamatan ini double. Honornya kudu double ke lho Bu Susi. Yang kami hormati dari tim DKK Kabupaten nggih. Ini dari Kabit apa ya yang penyakit ini ya P2 penyakit menular nggih, tim dari DKK. Yang kami hormati juga dari Korwil Dindikpora, yang kami hormati juga dari KUA, yang kami hormati juga 9 kepala desa. Ada yang hadir ini kepala desa nih apa mewakili kabeh ki? Wakil kabeh. Yang kami hormati dari tim Puskesmas 1 ini, Kepala Puskesmas 1 Bu Susi beserta dengan jajarannya, ini bidan desa hadir juga 9 desa. Yang kami hormati seluruh kader ini di 9 desa yang di bawah Puskesmas 1 dan seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nimpak sempat, sehingga di pagi menjelang siang ini walaupun sini cerah di Waniasa tadi mendung, nggih di sini cerah nggih. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di wisata Ndawuan dalam rangka yaitu Jambore Kader TBC UPT Puskesmas Wanayasa 1. Ini yel-yel dulu ya, yang tadi masih lupa apa enggak ini ya? Tas TB. Temuan obati sampai sembuh TBC. Tadi sudah yel, semangat paginya sudah. Nanti dan Katut juga semangat pagi. Hari ini kita harus senantiasa ceria, sehat, jangan lupa bahagia, begitu ya. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Puskesmas 1 dan juga tim dari DKK yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, karena penyakit TBC ini juga adalah termasuk sangat penting sekali. Karena untuk Wanayasa juga masih Bu Susi, belum itu kan, belum masih ada ini kan, masih ada kasus kan untuk Puskesmas 1 nggih. Puskesmas 1 dan 2 mungkin ada nggih juga nggih. Jadi saya nyuntulung jenengan adalah selaku garda terdepan untuk saya, garda terdepan untuk Puskesmas. Marilah kita sosialisasikan bahwa TBC itu bisa sembuh. Dengan gimana? Dengan rajin berobat. Jadi saya nyuntulung jenengan di acara-acara di PKK maupun di RT maupun dimanapun selalu mengkampanyekan ini bahwa TBC itu sembuh. Jadi kalau apabila kita itu selalu berobat rutin di Puskesmas, insya Allah akan sembuh. Jadi jangan takut, ya. Jadi nanti terkait nanti gerak dan lagu juga ini, walah jan Bu Susi siki acara niku bahagia-bahagia. Jadi ini luar biasa ini kayak gitu. Nanti Puskesmas 2 apalagi nih yang akan dikeluarkan ini, bersaing nih, tapi bersaing untuk semangat, untuk sehat semuanya, untuk Kecamatan Wanayasa seluruhnya. Saya sampaikan lagi, hari ini juga saya akan menyampaikan terkait stunting juga. Jadi walaupun ini acaranya TB Paru, saya akan menyampaikan stunting juga. Karena mungkin yang kemarin tidak hadir di acara cuci tangan pakai sabun sedunia, ada yang hadir? Apa nu ajeba iki wong iki? Wajah-wajah lama. Oh, wajah-wajah lama ya. Jadi jangan pokoknya terkait untuk stunting, walaupun tidak menjadi lokus stunting, untuk 9 desa harus
kita itu mengkampanyekan untuk penurunan stunting di Kecamatan Waneasa. Saya sampaikan yang pertama adalah untuk intervensi PMT-nya. Saya nyun tolong, kemarin kita sudah membuat makanan untuk PMT kan kemarin. Nah, jadi itu coba dihitung-hitung regane, misalkan kok belum sesuai dengan standar yang desa sudah menganggarkan, nanti akan saya intervensi kepada kepala desanya untuk menambah anggaran terkait PMT. Begitu nggih? Terus nanti untuk alat ukur saya sampaikan kepada kepala desa untuk anggaran PPKM mikro yang ini dialihkan juga sudah saya sampaikan kepada kepala desa untuk membeli alat timbangan dan alat ukur. Begitu nggih? Hari ini monggo pada gembira, tapi gembiranya tetap fokus untuk TBC. Jadi nanti disampaikan di di desanya masing-masing di tingkat RT bahwa TBC itu pasti sembuh itu, nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya tidak bisa mengikuti sampai akhir seperti kemarin. Nanti ada Pak Sekcam yang akan mewakili saya karena dilalah hari ini adalah padat merayap. Jadi saya ada 5 agenda nggih, dan katut nanti terakhir di Legok Sayem terkait dengan penimbangan balita. Jadi saya harus hadir di situ untuk terkait stunting juga, nggih, nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Selamat bersenang-senang. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tas TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas sambutan dari Camat Wanayasa yang begitu luar biasa. Seng buri dewek, keri dewek, tidak apa-apa. Tapi yang penting semangatnya terus bergelora seperti itu, nggih. Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala UPTD Puskesmas Wanayasa 1 kepada beliau, Ibu Susi Kurnitasari SKM MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat beserta Forkompinca, yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Instansi di wilayah Puskesmas di wilayah Kecamatan Wanayasa, yang saya hormati teman-teman tim dari Dinas Kesehatan, Pak Yaya dan Mas Afif, dan yang saya banggakan utamanya juga seluruh kader, seluruh kader di wilayah Puskesmas Wanayasa 1. Selamat datang Pak Kades Warsana, monggo Pak. Pun dicari-cari di absen Bu Camat Pak, monggo Pinara. Oh, mewakili 9 tes. Pak Sekcam mau mewakili 9 kades. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada mana langsung menikah. Langsung dapat door prize, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi untuk kesekian kalinya, Ibu. Kemarin kita sudah peringatan Hari CTP sedunia, kita peringati tanggal 13 Oktober. Hari ini kita berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar terkait dengan penyakit TBC. Jadi kami laporkan pada Bu Camat dan juga dari Bapak Ibu semuanya rawuh di sini untuk Puskesmas Wanayasa 1 sampai saat ini kami masih terus untuk mencari tersangka atau suspek dari TBC dan juga untuk menemukan penderita TBC di wilayah Puskesmas Wanayasa 1. Beberapa waktu yang lalu Mas Afif juga sudah mengisi matur nuwun dari Dinas Kesehatan Bu Camat mengumpulkan keluarga penderita TBC. Di situ kita kumpulkan, kita saling sharing. Jadi pada intinya bahwa penyakit TBC itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan berobat teratur selama berapa bulan? 6 bulan. Nah,
Itu jadi penyakit TBC itu bisa disembuhkan dengan berobat rutin selama 6 bulan. Kemarin sudah ada testimoni dari penderita, waktu itu Bu Camat disampaikan dari mana ya Mas? Dari pesantren. Dia itu menderita TB dan ternyata sekarang adalah sudah sehat, sudah gagah, badannya itu sudah kembali lagi seperti semula ya Mas Afif. Kami suruh dia testimoni dan ternyata luar biasa peran dari PMO. PMO-nya adalah pengawas minum obat. Jadi selalu ngawasi Bu, obatnya kudu diunjuk aja ngasih mandek. Dan PMO-nya adalah istrinya, luar biasa sekali. Istrinya itu memasang alarm di HP-nya. Suaminya bahwa pada saat dia keluar atau tidak di rumah, alarmnya itu akan bunyi untuk mengingatkan untuk minum obat. Jadi hal seperti itu luar biasa sekali karena si pasien kepingin sembuh, seperti dengan berobat secara teratur. Nah, akan tetapi di puskesmas kita, di puskesmas Vanessa 1 itu untuk penemuan dari suspek TB-nya masih kurang Bu, baru kita 64% dari 270 targetnya kita baru mencapai 174-an kalau tidak salah, jadi kita baru 64%. Sehingga mohon tolong semuanya yang hadir di sini, kami sudah roadshow Bu di 9 desa, roadshow terkait dengan penyuluhan TBC. Semua banyak ada yang hadir ya Bu ya di 9 desa nggih. Kami mengundang dari perangkat desa, kemudian juga dari ketua RT kita undang di situ. Kita belajar bareng-bareng di mana RTL-nya adalah kita bersama-sama untuk mencari suspek, untuk mencari terduga penderita TB dan kami juga meninggalkan podhak di situ. Harapannya podhak itu bisa terisi orang nih Bali kosong, kosong Bali kosong. Dan alhamdulillah ada kenaikan yang luar biasa. Dan kata Mas Afif luar biasa penemuannya di Wanayasa 1. Sampai saat ini kami sudah menemukan penderita TB sebanyak 20 orang Bu, 20 orang, baik itu kita temukan ada di desa atau dari pasien yang ada di puskesmas. Jadi sekarang mantri-mantri saya sudah pinter, katoni ki waktu ketone TBC, ternyata setelah dicek TBC NG. Jadi ternyata di situ kita sudah menemukan beberapa kasus yang kita temukan di puskesmas. Nah, untuk penemuan kasusnya kita masih rendah, baru 40% Bu. Dari target kita 50, kita baru 20 orang. Sehingga lewat kegiatan Jambore TBC ini, saya harapkan kita bersama-sama, penyakit kok kudu digoleti ya Bapak Ibu. Nah, karena nanti biar Pak Mas Yayat yang menerangkan semuanya, karena penyakit TBC itu penyakit yang sangat menular. Lebih baik kita menemukan secara dini, kita obati sampai tuntas. Nah, kemudian kami juga sudah melaksanakan kemarin tes tuberkulin Bu. Tes tuberkulin itu tes yang digunakan untuk di situ kita sudah melaksanakan untuk keluarga pasien yang di situ ada penderitanya. Untuk mewaspadai atau deteksi dini, untuk waspada secara dini supaya apabila dia ditemukan betul-betul nantinya adalah dia positif, dia sudah diobati dari sejak awal. Nah, mungkin itu nih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus TB di Puskesmas Vanessa 1. Nah, hari ini kita bersama-sama bersenang-senang, bergembira. Dari Bu Camat, Bu Susi senang bergembira terus. Lah kan ketika kita harus selalu bahagia. Bahagia dengan kita nanti bersama-sama belajar terkait dengan penyakit TBC diimplementasikan lewat gerak dan lagu yang sudah ibu-ibu semua sudah persiapkan. Nanti masing-masing desa silakan untuk menampilkan terkait dengan gerak dan lagu, temanya adalah tentang penyakit TBC. Monggo nanti disimak baik-baik informasi-informasi yang tadi saya sampaikan atau yang nanti akan disampaikan. Hari ini kita banyak sekali dopres, Pak Yayat, dari Dinas Kesehatan bawa dopres 1 tas. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, Bu Camat Taksekcam sudah rawuh pakat dan katut, kemudian semuanya yang rawuh di sini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kepala desa yang tidak rawuh secara pribadi sudah mewakilkan, dari KUA juga sudah rawuh semuanya, Korwil dari PKK. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, Tas TB, temukan, obati sampai sembuh TBC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan dari Ibu Kepala UPTD Puskesmas Vanessa 1. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memasuki
acara inti nggih terkait dengan lomba gerak dan lagu tentang TBC. Sebelumnya akan diberikan sambutan sekaligus paparan dari bidang P2 nggih Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara yang akan disampaikan beliau Bapak Supriyatno SKM Eskep NSM Hum. Panjang sekali ini gelarnya. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi luar biasa. Tetap semangat ya. Forkom Pinca Kecamatan Wanayasa hadir bersama secara pribadi Pak Sekcam, kemudian dari Danramil, Kapolsek beserta jajaran, Bapak Ibu dinas terkait di Kecamatan Wanayasa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kades atau yang mewakili, yang kami cintai dan kami banggakan, teman-teman kader semua, Bu Susi beserta jajaran UPTD Puskesmas Wanayasa 1 yang telah dengan luar biasa menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Izin Ibu dan Bapak, sebelum kami menyampaikan materi tentang TB, sebetulnya nggak terlalu kelihatan kayaknya ya, ora keton. Saya yakin kedatangan mulai gerimis lagi nih. Saya yakin kedatangan kami ditunggu-tunggu dan dinanti oleh Bapak dan Ibu semua. Dinantinya bukan untuk isi materi, tapi materinya jelas nggak dinanti-nanti. Apalagi sebentar lagi kayaknya mulai gerimis ya. Yang acara intinya tadi kan disampaikan gerak dan lagu. Mudah-mudahan seperempat jam cukup nggak Mas Afif? Seperempat jam? Bagi door prize 50 seperempat jam cukup? Yang jelas nggak rata Bu, yang jelas nggak rata ya. Jadi untuk membekali, ini materinya juga sebetulnya sudah biasa. Kami yakin Ibu dan Bapak, teman-teman kader, ada bapak-bapaknya nggak kadernya? Mana? Ada yang laki-laki nggak? Mana? Oh berarti nggak hadir. Yang paling sepuh sinten kader Bu? Cucunya berapa? 5? Bener ya cucunya 5? Ada yang lebih dari, belum? Cucunya berapa? 3. Ada yang 5 cucunya? Gak meyakinkan. Bu, daftar radionya yang pertama kali ngisi nomor 1 siapa? Dikasih door prize. Ya, pagi hari ini sebelum ibu-ibu semua nanti bersenang-senang ya di sana gerak dan lagu, ada sedikit materi Bu, ada sedikit materi. Kita refresh saja ya, cuma sekedar mengingat kembali. Saya yakin ibu-ibu semua sudah berulang kali. Mas, kelihatan gak sih? Kelihatan. Nggak jelas. Raketon, izin memperkenalkan diri Pak Bu, nama saya Supriyatno ya, yang tertulis di sini. Nggih, biasa dipanggil Pak Yayat. Rumahnya ya. Rumahnya Aribaya, Kecamatan Pagentan. Yang dari Karangtengah mana yang dari Karangtengah? Nah, Karangtengah Gendeng. Kenal ya Bu ya? Kenal kalau dari Karangtengah Gendeng. Saya datang berdua dari Dinas Kesehatan, satunya dengan Mas Afif. Mas Afif silakan berdiri. Kalau dengan Mas Afif sudah sering ketemu, kenal. Oh, kalau berubah. Ya, ini sebetulnya ada foto saya ya.
Aribaya dekat nggak? Pagentan, apalagi kalau yang Karangtengah itu kan cuma berbatasan dengan sungai. Saya juga beberapa kali ke Karangtengah. Lanjut Mas. Mengingat saja Ibu, kenal dengan TBC atau TB? Kenal. Kira-kira penyebabnya apa? Tunjuk jari, maju ke depan dapat door prize. Maju sini, sini. Iya, di perkenalan lebih baik. Ya, saya Ima Setianingsih dari Kadar Tempuran. TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Betul ya Mas Afif ya? Ya, jawabannya betul. Kasih door prize Mas. Loh kan, gampang kan, seneng ya? Ya. Jadi penyebabnya adalah jelas nggak kelihatan ya, Mycobacterium tuberculosis ya. Biasanya menyerang pada paru-paru. Nah, selain menyerang paru-paru, bisa menyerang organ yang lain. Siapa yang tahu, tunjuk jari maju ke depan. Monggo Bu, sini Bu. Oke. Bisa menyerang tulang. Terus yang lain? Tulang punggung. Tulang, terus organ yang lain selain tulang apa lagi? Sebentar. Ini dari mana ini? Pesantren, yang dari pesantren bantu biar tetap dikasih door prize. Kalau satu nggak dikasih. Mana coba? Dari belakang saja Bu, yang dapat door prize ini. Selain tulang apa lagi? Terus apa lagi? Ginjal. Kasih door prize nggak sih? Belum. Oh, kaosnya bagus banget, berbeda. Ayo satu lagi. Paru-paru jelas, disebutkan tulang, kelenjar. Oke, satu lagi. Ada yang menjawab otak? Belum. Selain paru-paru, satu lagi. Kulit, usus gimana Mas? Ya, jadi bisa menyerang tulang, kulit, kelenjar, usus ya. Bisa juga menyerang organ yang lain, tapi biasanya utamanya itu 4. Paru-paru nanti bisa menyebar ke organ yang lain. Kasih door prize Mas Hafif. Ibu-ibu tahu penularannya melalui apa? Apa coba? Droplet ya. Jadi ketika ada penderita TBC batuk ya, kemudian batuknya terpercik, dibawa oleh udara, terhirup oleh orang yang sehat bisa tertular. Ya, sebagian penyakit infeksi saluran pernapasan, paru-paru kan sama ya, saluran pernapasan menular melalui droplet ya. Ini bukan pertanyaan. Ini Mycobacterium tuberculosis kuat, tahan asam, suka di lingkungan yang dingin, lembab dan gelap, bisa tidur, ya bisa tidur atau bahasa kesehatannya itu dorman, lama di dalam tubuh manusia. Jadi ketika kita kontak dengan seseorang yang menderita TB satu rumah, ya kita tidak menggunakan masker atau yang batuk tidak menggunakan masker, kita tidak menjaga jarak, bisa saja Mycobacterium tuberculosis itu terpercik keluar, dihirup oleh orang yang sehat ya. Orang yang sehat itu tidak menunjukkan gejala, tetapi di dalam tubuhnya sudah ada bakterinya. Ketika daya tahan menurun ya, terlalu capek, mungkin kurang istirahat atau mungkin konsumsi makanan kurang bergizi ya, maka bisa dia timbul gejala. Lanjut Mas Harith. Bila tidak diobati dalam jangka waktu 5 tahun, 50% akan meninggal. Nah, ini yang mungkin perlu jadi catatan Bapak dan Ibu semua, ya. Penyakit TB itu bukan penyakit guna-guna, ya, bukan santet, bukan racun. Saya ingat ketika pertama kali datang di Aribaya,
Dipesen nih, kalau ke Karangtengah dikasih minum kopi jangan diminum Pak. Yang orang bukan orang sini punya seperti itu betul Pak? Ya. Dipesen nih, diwe kopi, dideleng orang nana bayangannya aja di. Kira-kira kopi ada bayangannya? Kalau tidak ada bayangannya jangan diminum. Ya. Atau kalau diundang ke sana jangan diminum. Ya. Yang sering terjadi ya, ada satu penderita TB, maka orang-orang di sekitarnya menjadi kontak erat. Kontak eratnya itu bisa yang berada di dalam satu rumah, bisa juga tetangganya. Nah, TBC itu gejalanya apa? Silakan maju ke depan yang tahu gejalanya. Paling belakang Bu, monggo Bu, sini Bu. Ya minimal 3 katanya biar dapat door prize. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kasus desa Bandar. Gejala yang sering ditemukan salah satunya batuk lebih dari 21 hari belum sembuh. Yang kedua berat badan menurun. Yang ketiga keluar keringat malam kalau tidak ada aktivitas. Yang lainnya kadang susah makan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum. Berikan tepuk tangan Bu, jawabannya bagian besar betul ya. Jadi batuknya lebih dari 3 minggu atau 21 hari. Terus kemudian keluar keringat malam tanpa aktivitas. Biasanya keluar keringat malam kalau aktivitas. Dan ini tanpa aktivitas. Berat badan menurun, nafsu makan menurun. Nafsu yang lain? Ya betul. Nah, biasanya ketika batuk sudah lebih dari 3 minggu, ya lama-kelamaan akan timbul batuk berdarah. Batuk yang mengeluarkan darah. Nah, yang sering terjadi begini, ada satu penderita batuk berdarah, mengeluarkan darah, ya. Terus kemudian satu rumahnya tertular, batuk mengeluarkan darah. Mereka-mereka yang kontak erat, orang-orang di sekitarnya, tetangganya, tertular, batuk mengeluarkan darah juga. Kemudian dipandang dari luar, oh, karena daerah upas, daerah racun, ya. Aja nyedeng-nyedeng mana? Dulu orang kenalnya seperti itu. Diluruskan ya Bu ya. Biasanya kalau ada batuk darah seperti itu dan kalau kejadiannya lebih dari 1 orang menular ke tetangganya, kemungkinan besar itu adalah TBC, bukan racun, bukan upas. Ya kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang sebetulnya orang yang satu rumah tertular, yang tetangganya juga tertular. Jadi bukan karena disuguhi minum kopi metu upase. Saya yakin daerah sini, daerah Bantar, saya juga sering ke Bantar ya. Zaman Bu Pakadesnya perempuan, Bu Sinten ya? Oh sekarang perempuan juga. Pak Kades. Oh Pak Eko, yang sebelumnya ya. Kan pernah ya Kades. Karena kebetulan desanya itu orang Pagentan. Ya saya tinggal di tempat desanya Bu Kades Bantar. Lanjut Mas. Seberapa jam ya? Sampai 10:30 saja lah. Ini ya tadi paru, tulang, kelenjar, kulit, lanjut. Itu sama seperti tadi, bisa otak ya, tadi ada yang menyebutkan otak. Lanjut Mas. Nah ini, mungkin ibu-ibu menjumpai orang anak ya, balita tulangnya belakangnya bengkong seperti itu. Ya tapi belum tentu yang bengkong seperti itu TB itu bukan. Tetap harus dilakukan pemeriksaan. Ya kalau di COVID, di PE ya penyelidikan epidemiologi kita juga sama, ditelusur betul apa tidak. Kalau di keluarganya ada yang menderita TB, terus anaknya ada yang seperti ini, maka kemungkinan besar TB. Lanjut. Nah ini batuk berdahak ya lebih dari 2 minggu ya, atau tadi 3 minggu. Lanjut. Gejala umumnya lemah, nafsu makan menurun. Ini orang dengan gejala TB. Sebetulnya penyakit TBC itu bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi. Ada yang tahu tunjuk jari? Monggo Bu. Vaksinasi untuk mencegah penyakit TBC. Disimak ya Bu, nanti ujuk-ujuk ada pertanyaan. Biasanya di pencegahan untuk BCG Pak. Singkatannya apa?
Diberikan kapan fisik itu? Bayi 2 bulan. Gimana Mas Afif? Kasih door prize? Iya. Saya tertarik dengan yang yang memakai ini ya. Oh, pakai tangan. Iya, pakai tangan. Itu gambar sendiri atau pesen? Itu kok kantong tangan. Ya maksudnya kantong tangan dilukis, digambar sendiri. Ya termasuk kreatif. Salah satu monggo maju ke depan. Ya harus bisa jawab. Ya tadi kan saya sudah menyampaikan ya, Mycobacterium tuberculosis itu senang di tempat-tempat yang seperti apa, mungkin Ibu bisa menceritakan kira-kira. Mungkin di tempat yang lembab, yang apa ya, yang dingin, yang gelap, gelap. Mungkin di tempat yang lembab. Gimana Mas Afif? Iya sifatnya, tambah sifatnya kuman. Sifatnya kuman mungkin nakal. Yang pakai gini bisa bantu biar ini dapat door prize. Ayo teman-teman dibantu. Tolong. Kurang ventilasi, Bu. Oh, kurang ventilasi. Iya benar sih lembab. Iya. Tempat yang lembab, dingin, gelap, tidak ada ventilasi ya, tidak ada sinar matahari masuk. Nah sifatnya apa sifatnya? Sifatnya Tidur. Oh, dikasih door prize. ya bakterinya itu tahan asam ya, makanya disebut sebagai BTA, basil tahan asam atau bakteri tahan asam. Terus bisa dorman atau tidur ya. Oke, selamat Bu Monggo. Desa mana yang belum dapat door prize? Wanayasa belum. Desa Wanayasa, ya Ibu nggak mau jawab, nggak mau maju Bu. Lanjut Mas. Nah, pada anak-anak, ibu-ibu ya, ibu-ibu sering mendengar anaknya kena flek. Ya, biasanya berobatnya berapa bulan? 6 bulan ya, ada yang 9 bulan. Itu sebetulnya sama. Flek itu sama saja dengan TBC pada anak. Nah, TBC pada anak gejalanya mungkin agak berbeda dengan pada orang dewasa. Kalau dewasa kan kena batuk ya. Kalau pada anak-anak biasanya ya anaknya sering demam, ya batuk, bolak-balik batuk, berat badan lama-kelamaan menurun. Makanya ya penimbangan balita itu 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, yang sering terjadi angger wis ora vaksin, rampung campak sudah tidak mau menimbangkan bayi dan balitanya. Nanti disampaikan Bu ya. Salah satunya adalah untuk mendeteksi apakah terjadi peningkatan berat badan sebagai tanda kalau dia tumbuh dan berkembang dengan baik, atau mengalami penurunan berat badan yang artinya ada masalah di kesehatannya. Lanjut Mas. Meh rampung. Nah, cara penularannya ini melalui droplet ya. Droplet ya. Kekuatan penular tergantung konsentrasi BTA dalam darah ya. Kadang-kadang ada yang satu penderita tapi yang lain tidak tertular ya. Karena yang terpercik hanya sedikit. Kemudian tergantung daya tahan yang tertular, daya tahan tubuh. Lanjut Mas. Nah ini, kalau ada di dalam ruangan tertutup maka semakin lama semakin cepat untuk menyebar. Nah, dalam waktu 1 tahun, 1 orang dengan BTA positif dapat menginfeksi 10-15 orang di ya 1 orang penderita. Makanya tadi Bu Susi menyampaikan peran ibu-ibu kader ini ya sangat penting dalam menemukan kasus. Makanya disediakan Podak. Kalau selama ini wong watuk niku normal mboten Bu. Kudune orang ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang beranggapan lah anu biasa batuk, saking biasanya mungkin hari-hari batuk. Mestinya orang yang sehat itu hari-hari tidak batuk. Nah, peran yang selanjutnya adalah ibu-ibu menjadi
PMO. Ada yang tahu singkatannya PMO? Monggo tunjuk jari. Bu, mana? Ya, Bu, monggo Bu. PMO maju, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, PMO singkatan dari pendamping minum obat. Salah. Coba dibantu yang Bantu lihat kali ini. Pengawas minum obat. gimana maksudnya? Orang juga, masih belum juga. Apa sih? Dibantu. Ayo bantu warnanya saja waduh lekor mas ora langsung bantu si Jia. Ibunya tadi bisa menjawab semua loh, tapi ketika pas giliran ditanya Malah panik ya. Tolong gue sing 7 lekor mesti ana sing ngerti pene apa. Oh iya, Mas Agus tolonglah demi warnanya sama. Demi Bu Raras lah tolong. Oh, menelan. Oh, menelan bukan minum. karena tadi salah. Apa yang dimaksud dengan pengawas menelan obat itu maksudnya gimana, Bu? Ya orang yang selalu mendampingi dan mengawasi pasien untuk tetap minum obat biar tidak telat. Tepat waktu gitu. Gimana? Ya. Ya, apa juga. Di foto sebentar. Habis ya Mas, surprise-nya? Lanjut Mas. Mas Ramos Mas Arit, sampai selesai. Tinggal 2 menit. Nah ini, lebih dari 2 miliar manusia ya sepertiga populasi dunia ternyata pernah terinfeksi. Boleh jadi kita pernah terinfeksi semua. Cuma daya tahan tubuh kita bagus, bakterinya mati sendiri. Lanjut. Nah, ini yang penting juga Ibu ketahui ya. Untuk mendiagnosa, jadi batuk sering ya. Batuk tadi gejalanya kan lebih dari 3 minggu, sering demam kalau sore, gerges gitu ya, sering keringat malam. Nah, untuk memastikan harus diperiksa dahaknya, ya dahak. Nah, yang diambil itu dahaknya 2 kali, pagi dan sewaktu. Ya, pagi dan sewaktu. Pagi itu ketika bangun dari tidur, penderita yang diduga TB itu batuk, dahaknya ditampung. Nah, terus kemudian yang sewaktu itu, ketika dia mau berangkat ke puskesmas, batuk lagi, keluar dahaknya boleh. Atau ketika di puskesmas, diambil dahaknya 2 kali. Nah, nanti yang diperiksa itu yang bagus. Dahak yang bagus, tahu Bu, reaksi ngapain? Ya usahakan dahaknya jangan ludahnya ya. Nah, sekarang ada pemeriksaan. Kalau dulu diperiksa di bawah mikroskop ya. Sekarang ada yang namanya alat TCM. Tes cepat molekuler. Ini sebagai gold standard. Gold standard itu pemeriksaan sing wajib ya untuk mendiagnosa apakah itu TB atau tidak ya. Jadi kalau panjenengan menemukan orang ketone watuk orang mari-mari, berat badannya turun-turun, kemungkinan dia TB. Nah, untuk memastikan diperiksa dahaknya pagi dan sewaktu. Lanjut. Ini contoh alatnya. Kalau di sini yang dekat itu di Karangkobar ya. Jadi diambil dahaknya, nanti petugas dari sini ngirim ke Karangkobar. Lanjut. Ya, pagi sewaktu. Terus. Nah, orang dewasa lebih mudah ya, karena bisa mengeluarkan dahak. Nah, kalau anak-anak, bayi, balita kan nggak bisa mengeluarkan dahak ya, Bu ya. Nah, maka menggunakan metode scoring. Teman-teman puskesmas tahu atau dokter spesialis anak di rumah sakit juga tahu. Maka dia diagnosa flek itu ya, flek atau TBC pada anak. Nah, pengobatan TBC baik dewasa maupun anak karena biayanya mahal, sebetulnya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Namun yang sering terjadi wis digratis. Nah, wongnya orang pada gelem berobat. Kesadarannya kurang, padahal satu orang penderita tadi bisa menularkan 1 tahun 10 sampai 15 orang. Lanjut. Pengobatan TB berapa bulan? 6 bulan. Nah, kalau sampai berhenti harus mengulangi lagi. Nah, bisa terjadi orang itu menjadi TBMT.
TBMDR. Ada yang tahu apa itu TBMDR? Kaos karo tek tambahi 50.000. Enggak Bu, maju sini, nggak boleh nyontoh. Ayo. Resistan tapi MD-nya kuwi. Ya, Multi tri napa ya? Multi drug resistant. ikhlas kan? Dia yang dapat. Dia kaos, dia yang 50. Maju Mbak. Jadi iya, satu lagi ditambah 50.000 ya Mas Afif. Padahal orang nggak bisa ketemu. Atusan ini betul-betul. Multi drug resistant. Tahu nggak maksudnya gimana? Kaosnya ya. Mandan angel gitu. Nanti yang satu kasihkan yang tadi jawabnya betul ya. Apa jenengan yang 50.000 atau jenengan yang kaos boleh? Selamat. Enggak, mahal kaosnya. Kaosnya bagus. 90.000-an. Pengobatan TBC 6 bulan ya. Tapi kalau kemudian 6 bulan ternyata tidak sembuh, berhenti di tengah jalan, itu pengobatannya harus diulangi. Kadang-kadang bisa timbul resistensi. Jadi kumannya itu sudah tahan terhadap pengobatan. Pengobatannya menjadi lebih panjang, namanya multi drug resistant atau MDR atau TBRO, resisten obat. Makanya kalau dulu semuanya 6 bulan terus pernah 9 ya, pernah 1,5 tahun ya. Sekarang kalau sudah MDR itu pengobatannya bervariasi. Lanjut. Prinsip pengobatannya ini ada yang diminum setiap hari. Minum obatnya setiap hari Bu. Kalau yang resisten dulu pakai suntik, sekarang sudah enggak. 4 bulan pertama minum setiap hari, nanti yang 2 bulan selanjutnya minumnya seminggu 3 kali. Lanjut. Efek sampingnya, ini mungkin perlu Ibu ketahui, minum obat TB itu kadang-kadang ya, nafsu makannya menjadi berkurang. Kadang-kadang mual, ya, nyeri sendi, kencingnya menjadi merah, masih ya. Kencingnya merah. Kadang-kadang ini juga menjadi orang takut was-was minum obat TB. Lanjut. Nah ini yang tadi pengawas menelan obat ya, PMO. Lanjut. Akhirnya rampung. Nah, untuk mengetahui kemajuan perkembangan pengobatan itu pasien harus tetap diperiksa dahaknya. Yang pertama kan diambil dulu pagi sewaktu, dipastikan. Kalau ternyata positif, kemudian mulai pengobatan. Ya, setelah mulai pengobatan maka di bulan kedua, di bulan kelima, yaitu ya 25, itu harus dilakukan pemeriksaan dahak ulang. Dan di akhir pengobatan. Dan pemeriksaan dahaknya dianggap sembuh itu apabila hasilnya menjadi negatif. Kalau masih positif berarti nanti pengobatannya akan diperiksa lebih lanjut. Boleh jadi dia sudah resisten obat. Cukup, Mas? Ini rampung. Nah ini ada yang dinyatakan sembuh, ada yang sekedar lengkap. Nah, yang menjadi target kita ya selain penemuan penderita adalah pengobatan penderita sampai sembuh. Ya, pengobatan penderita sampai sembuh. Orang yang asal ngombe obat, tetapi harus dipastikan pengobatannya berhasil. Yang tadinya positif harus ketika selesai pengobatan menjadi negatif, itu dinyatakan sembuh. Nah, kalau sudah minum obat selama 4 bulan pertama, ya sudah minum obat, insya Allah itu sudah tidak menularkan ke yang lain. Tetapi kalau masih jalan pengobatannya itu biasanya masih bisa menularkan. Ini pencegahan penularannya, ya yang pertama bagi penderita minum obat secara teratur, tidak membuang dahak di sembarang tempat. Kadang-kadang ada yang tempat dahaknya dikasih pasir, betul apa enggak Bu? Bener apa orang itu? Abu, biasanya dikasih abu. Itu malah nanti nggak kelihatan, metu gede apa orang nggak kelihatan kan? Ya, yang bagus itu potnya dikasih desinfektan.
ya, dikasih desinfektan. Nek jenengan duwene backlin itu kan termasuk desinfektan, taruh itu ndak masalah. Deterjen juga ndak apa-apa. Ben kumannya mati loh, ya, mati kalau terpaksa terhirup itu tidak menularkan ke yang lain. Olahraga teratur, ventilasi. Nah, salah satu kelemahan TBC atau Mycobacterium tuberculosis adalah mati dengan penyinaran sinar matahari. Makanya rumah ibu bapak semua, harapannya semua ada jendelanya, ada ventilasi. Mungkin itu ibu dan bapak yang bisa kami sampaikan. Ini nyoroknya mandanake Mas Purung. Iya, nyorok 10 menit. Masih banyak door prize yang akan kami bagikan nanti mungkin di sana, ya. Tidak bijaksana kalau kami terlalu panjang, ya. Ning tidak disadari juga ternyata lumayan panjang. Mohon maaf ya bapak-bapak dari kecamatan lintas OPD yang hadir pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tos TV. Ya, terima kasih. Monggo. Tepuk tangan untuk Pak Yaya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Yang disampaikan Bapak singkat tapi jelas, deh, seperti itu guys, deh. Ibu-ibu sekalian, tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu, deh, untuk kita, Bapak, melaksanakan perlombaan, deh, seperti itu. Nanti ini kan pukul 10.45, deh, nanti jam 11 kita sudah mulai,